Halo taku, kembali lagi dengan saya di Pangkalan Anime. Di video kali ini Pangkalan Anime akan memberikan 10 rekomendasi anime di mana karakter utama penyendiri karena semua orang takut akan kekuatannya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke inti video. Di nomor pertama ada anime Aono Exorcist, bercerita tentang seorang anak bernama Okamura Rin. Dia juga mempunyai saudara bernama Yukio. Mereka berdua dari kecil diasuh dan tinggal bersama Fujimoto Shiro, seorang bapak di sebuah gereja. Saat Rin berusia 15 tahun, sesuatu yang aneh terjadi di luar kendalinya. Ia mengeluarkan api biru yang sampai menyelimuti tubuhnya. Ternyata Rin sebenarnya adalah anak kembar dari Satan, yaitu Raja Iblis. Kekuatan Rin yang tiba-tiba saja muncul tersebut memancing para iblis dan sampai pada telinga Satan. Tak butuh waktu lama, Satan dan para pengikutnya mengincar Rin untuk membawanya pulang ke Gehenna. Gehenna merupakan dimensi Satan, sedangkan Asia merupakan dimensi manusia. Kedua dimensi tersebut tak dapat menyatu sama lainnya. Saat penyerangan, ayah angkat Rin meninggal dalam peristiwa tersebut karena berupaya menggagalkan usaha Satan untuk membawa Rin pulang. Identitas sebenarnya Fujimoto ternyata adalah salah satu exorcist tingkat tinggi. Untuk membalaskan dendamnya, Rin memutuskan untuk menjadi seorang exorcist dan akan membunuh Raja Iblis. Di nomor 2 ada anime Goku no Blind Helder. Ryota Murakami tak bisa melupakan masa lalunya saat sahabatnya Kuroneko meninggal saat terjatuh dari sebuah bendungan bersamanya karena sedang ingin membuktikan bahwa alien yang dipercaya oleh Kuroneko benar adanya. Hingga kini Ryota masih merasa bersalah. Ia bahkan selalu belajar dan menjadi seorang angkasawan dan membuktikan perkataan Kuroneko bahwa alien benar-benar ada. Hingga suatu hari, seorang murid baru muncul di sekolahnya. Gadis tersebut ialah Kuroha Neko. Alangkah terkejutnya Ryota melihat sosok gadis yang sangat mirip dengan teman masa lalunya, Kuroneko. Namun sayangnya Kuroha membantah bahwa ia adalah Kuroneko seperti yang disebutkan oleh Ryota. Masih tidak percaya, Ryota masih penasaran akan siapa Kuroha. Saat mereka bertemu di ruang klub astronomi, Kuroha memberitahukan bahwa dirinya dapat melihat masa depan dan mengakui bahwa dirinya merupakan seorang penyihir. Ryota tak bisa membantah perkataannya ketika Kuroha benar-benar menyelamatkannya dari kematian. Dari sinilah Ryota terseret ke dunia mematikan di mana para penyihir lari dari buruan para ilmuwan berbahaya. Mereka memiliki kekuatan unik yang berbeda dari manusia biasa. Di nomor 3 ada anime Black Cat, bercerita tentang sweeper bernama Trent Hartnett yang berpasangan dengan Swin, rekannya yang bergaya seperti pria sejati. Dulunya Trent adalah Eraser Kronos yang ditakuti karena kemampuannya dan dikenali dengan tato angka 13 Romawi di pistol dan lehernya. Di tengah cerita, mereka akhirnya kembali bentrok dengan Kronos Number dan Creed, mantan rekannya di Kronos Number. Mereka juga akan bertemu teman-teman baru di tengah perjalanan mereka sebagai sweeper. Trent dan kawan-kawan sendiri memposisikan diri mereka sebagai orang netral dan tidak memihak Creed maupun Number. Creed sendiri memiliki ketertarikan yang sangat besar dan cenderung obsesif terhadap Trent. Trent sangat membencinya karena dulu Creed pernah membunuh Saya Minasuki, satu-satunya orang yang dekat dengan Trent dan menyayangi Trent. Di nomor keempat ada anime Kakumeiki Valvrave. Di masa depan, hampir 70% manusia telah tinggal di luar angkasa dan membuat koloni berkat pengembangan kota luar angkasa yang disebut Dyson Sphere. Dan di dunia tersebut kini memiliki dua faksi kekuatan besar, yaitu Atlantic Rim United States dan Dorsia Military Pact Federation. Kedua negara adidaya tersebut selalu berperang dari bumi hingga keluar angkasa dalam memperebutkan kekuatan, wilayah, sumber alam, dan lain sebagainya. Dalam masa perang ini, selain kedua faksi besar tersebut, terdapat satu lagi faksi yaitu Japan and Iceland of the Oceanian Republic atau disebut dengan JIOR. Berbeda dengan keduanya, JIOR lebih memilih untuk menjadi netral dan hidup makmur. Bercerita tentang seorang remaja Tokishima Haruto, seorang siswa SMA biasa yang hidup damai di JIOR. Namun kehidupannya berubah saat faksi Dorsia tiba saja memasuki wilayah mereka. Tujuan mereka adalah untuk merebut Valvrave, sebuah senjata kuat yang kabar katanya tersembunyi di wilayah JIOR. Dalam insiden itu,
Haruto bersama teman-temannya sedang berada di sana dan terdesak. Bahkan saat kejadian itu teman-temannya tertimpa bangunan yang roboh dan salah satu temannya, Sashiname Shouko, gadis yang disukai oleh Haruto, dalam amarah yang memuncak serta dalam keadaan terdesak, Haruto mencoba untuk mengendarai Valvrave dan perang melawan mereka. Di nomor 5 ada anime Pandora Hearts. Tuan muda Odd Vesalius merupakan pewaris dari keluarga bangsawan Vesalius Dark. Saat ini umurnya menginjak 15 tahun dan di usia tersebut seorang bangsawan diwajibkan untuk mengikuti sebuah tradisi, yaitu upacara kedewasaan. Upacara kedewasaan dilakukan di salah satu rumah keluarga Vesalius yang telah dibangun 200 tahun lalu. Namun peristiwa mengerikan terjadi saat upacara tersebut dimulai. Sekelompok orang berjubah hitam yang disebut dengan Shinigami datang untuk menculik Odd. Mereka memberitahu bahwa akan menjebloskan Odd ke sebuah penjara neraka yang dikenal dengan nama Abyss. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, sosok wanita bernama B-Rabbit muncul untuk menghalangi para Shinigami. Namun usaha wanita tersebut gagal dan membuat Odd terjebak di dalam Abyss. Di nomor 6 ada 5 Guanxi Gaoshou. Dalam game online Glory, Yeshu dianggap sebagai seorang pemain yang sangat profesional di dalam game, tapi karena berbagai alasan ia kini dikeluarkan dari tim. Telah keluar dari kancah permainannya dan timnya tersebut, kini ia menjadi internet cafe sebagai seorang manajer. Selang beberapa waktu kini, game online Glory meluncurkan server ke-10 Glory. Untuk kedua kalinya, Yeshu kembali bermain Glory bermodal pengalaman masa lalunya beserta item dan senjata buatannya sendiri. Sekali lagi ia mencoba menuju ke puncak. Di nomor 7 ada anime Mugen no Junin Immortal. Anime ini akan mengisahkan tentang dua orang yang memiliki tujuan yang sama. Pertama, berpusat pada seorang majin adalah pendekar immortal yang mendapat kutukan hidup abadi. Dia bosan hidup dengan kematian yang telah dia buat. Dia tak punya keahlian selain membunuh, dan seorang dukun yang kasih saran ke dirinya, dia harus membunuh 100 orang jahat untuk mendapatkan satu kebaikan supaya kutukan keabadiannya lenyap. Dukun itu pun membuatnya menderita serta menyetujui permintaan, dan majin pun menjalani perintah ini. Dalam perjalanannya mendapatkan kebaikan untuk mengakhiri kutukan, dirinya bertemu dengan Rin, gadis kecil yang memiliki api dendam. 2 tahun yang lalu ada sekelompok samurai yang dendam dengan perguruan milik ayahnya. Semua orang di perguruan tersebut termasuk kedua orang tuanya dibantai secara sadis. Rin pun dibiarkan hidup dengan rasa dendam yang membara kepada mereka. Setelah pertemuan itu, Rin dan majin pun berkelana bersama dengan berharap untuk mendapatkan kedamaian. Mereka bertemu berbagai macam musuh dalam perjalanan mereka. Rin dan majin yang selalu nyaris diserang harus belajar untuk mempertahankan nyawa mereka dan mencegah agar tidak larut ke dalam balas dendam itu sendiri. Animenya semacam Dororo tentang petualangan di era samurai demi membalaskan dendam kepada seseorang. Di nomor 8 ada anime Kaze no Stigma. Anime ini bercerita tentang seorang bocah bernama Kazuma Kanagi, remaja 16 tahun yang merupakan seorang putra tertua dari keluarga Kanagi dan juga merupakan seorang pewaris keluarga Kanagi. Semua keluarga Kanagi diwajibkan untuk menguasai teknik Enjutsu, sebuah kemampuan untuk mengendalikan elemen api. Sebagai pewaris selanjutnya dari keluarga Kanagi, Kazuma dijadikan sebagai pemegang sebuah pusaka pedang dengan kekuatan besar bernama Enraiha. Akan tetapi Kazuma yang ternyata tidak mampu menguasai Enjutsu dan berhasil dikalahkan dalam pertarungan saat melawan sepupunya yang lebih muda bernama Ayano Kanagi. Karena sang ayah kecewa, akhirnya ia membuang Kazuma dari keluarga Kanagi karena ketidakmampuannya dalam menggunakan kekuatan api. 4 tahun berlalu, Kazuma telah kembali kampung halamannya sebagai Kazuma Yagami. Ia kini memiliki kemampuan Fujutsu yang membuat dirinya dapat mengeluarkan kekuatan elemen angin. Akan tetapi kepulangan Kazuma tidak disambut dengan baik. Kazuma dituduh sebagai pelaku pembunuhan keluarga Kanagi yang katanya telah dibunuh dengan kekuatan angin. Mereka menganggap bahwa Kazuma ingin balas dendam kepada keluarganya yang telah membuangnya 4 tahun yang lalu. Hal tersebut membuat keluarga Kanagi merasa marah, termasuk Ayano dan ayah Kazuma. Kini Kazuma telah dihadapkan masalah yang rumit dan ia harus menemukan pelaku sebenarnya untuk membersihkan namanya.
Di nomor 9 ada anime Ichiban Ushiro no Daimo, bermimpi mengubah dunia. Akutosai baru saja pindah ke Akademi Sihir Konsta, di mana dia berteman dengan anggota klan ninja yang baik bernama Junko Hattori. Dalam perjalanan ke akademi, mereka berjanji untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Namun, situasi tiba-tiba memburuk saat kedatangannya seseorang yang dinobatkan bahwa dia akan menjadi Raja Iblis. Saat kabar takdirnya menyebar, sekolah mulai takut kepadanya dan kepercayaan Junko padanya terputus-putus. Sementara Akuto bertekad untuk tidak membiarkan perkiraan masa depannya mengendalikan nasibnya. Sepertinya semuanya dia katakan dan lakukan hanya berfungsi untuk memperkuat fakta bahwa dia ditakdirkan untuk menjadi Raja Iblis. Selain itu, dia dikelilingi oleh banyak gadis cantik yang masing-masing memiliki rencana untuknya, mulai dari membawanya ke pengadilan untuk sekedar menghujani dia dengan cinta. Di nomor 10 ada anime Bloodlands. Blood Karlstad adalah bos dari wilayah bagian timur yang ia kuasai di dunia iblis. Biasanya para pemimpin dari suatu wilayah dikenal dengan kehebatan, kekuatan, dan keganasannya. Namun berbeda dengan Stats, walaupun dia adalah pemimpin suatu wilayah dan juga seorang vampir yang dikenal seram, tapi sebaliknya di rumah dia hanyalah otaku yang kerjaannya cuma menonton anime, bermain game, membaca manga, dan sangat suka manusia dan budaya-budaya Jepang. Suatu ketika datang seorang manusia ke dunia iblis, tepat berada di wilayahnya. Ia adalah gadis bernama Yanagi Fuyumi. Stat sangat senang karena kedatangannya dan menyuruh Fuyumi tinggal di rumahnya. Namun suatu hari terjadi penyerangan di wilayah mereka dan membuat Fuyumi terbunuh dan membuatnya menjadi hantu gentayangan. Stat pun berjanji akan menghidupkan Fuyumi lagi dengan cara apapun, dan dari sinilah cerita mereka dimulai.